Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Dan kita percaya di hari yang baru ini pun berkat Tuhan akan selalu baru bagi kita. Amin. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik dan dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu yang kami terima dan kami rasakan di dalam hidup kami sampai hari ini. Ya Allah, kami mau hidup kami hari ini dan seterusnya tetap di dalam penyertaan-Mu. Berkati dan mampukanlah kami untuk melakukan hal-hal yang baik, terlebih di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Kiranya kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan pasti berhasil dan berbuah. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami senantiasa di dalam hidup ini melalui firman-Mu. Dan kami akan mempersiapkan diri kami untuk menyambut firman Tuhan bagi hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 11 Maret 2024, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 57. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Sai didongani Jehovah debatatay mahita, songon naung nidongananna akka uputana julu. Sai unang ma ditadikon ibana hita, manang mabolokon hita. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuang kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Salomo adalah Raja Israel yang terkenal sangat bijaksana. Di dalam kebijaksanaannya, Salomo terus memohon kepada Tuhan agar diberikan hikmat yang bertambah-tambah di dalam kehidupannya, sehingga ia dapat memimpin dan membawa bangsanya di dalam hikmat daripada Tuhan. Saudara, Salomo sangat rajin berdoa, dan dia tidak hanya meminta untuk dirinya, melainkan juga mengangkatkan pujian dan doa kepada Tuhan untuk umat atau bangsa Israel mendapatkan berkat daripada Tuhan. Renungan kita pada hari ini dikatakan kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Salomo tahu Allah adalah Allah yang setia. Jika nenek moyang mereka ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, maka ia percaya Allah yang sama juga menyertai dan memberkati mereka. Oleh sebab itu, di dalam doanya juga Salomo mengatakan, janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Karena Salomo tahu bangsa Israel ini adalah juga bangsa yang tegar tengkuk. Dimulai dari sejarah perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Berulang-ulang Tuhan berbelas kasih. Berulang-ulang Tuhan memberi pengampunan dan bahkan menyertai. Tetapi berulang-ulang pula lah mereka melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama dan jatuh ke dalam dosa.
Salomo tahu kalau Tuhan itu adalah Allah yang baik, yang memberikan sesuatu yang baik kepada mereka yang taat kepadanya. Tetapi Dia juga adalah Allah yang pencemburu, Allah yang juga bisa marah karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, doa ini diangkatkan kepada Tuhan agar Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membuang umat-Nya karena dosa dan pelanggaran mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pun pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita pernah merasa Tuhan tidak berada di pihak kita. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di pihak kita, asallah kita percaya kepadanya. Meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam pemeliharaan kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, jika Dia adalah Tuhan yang baik, Allah yang setia, yang menjaga dan memelihara kehidupan nenek moyang kita, sampai hari ini pun Dia tetap Allah yang sama, yang juga menjaga dan memelihara kehidupan kita. Tetaplah bersyukur sekalipun kita menghadapi pergumulan. Tetaplah memuji dan memuliakan Tuhan sekalipun jalan hidup kita tidak semudah yang dipikirkan. Karena apa? Karena Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan akan menyelamatkan kita. Dia akan selalu menyertai kita di dalam segala pekerjaan, di dalam segala perencanaan. Kiranya jadikanlah Tuhan satu-satunya andalan dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan Allah senantiasa menyertai kita. Mari jalani hari-hari kita di dalam kekuatan iman yang teguh kepadanya. Mari kita jalani hari-hari kita dengan rasa syukur agar kita bisa bahagia. Karena jika kita tidak bersyukur atas apa yang kita miliki, atas segala pencapaian-pencapaian kita, maka kita tidak akan pernah bahagia. Karena kita akan selalu merasa kurang dan tidak puas dengan segala sesuatunya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai apapun dan bagaimanapun keadaanmu, tetaplah percaya. Karena Tuhan Allah selalu beserta kita. Ketika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan? Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, adakah kengerian yang dapat menakutkan? Hari ini kita diingatkan kembali oleh pesan firman Tuhan untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan dan tetaplah percaya kepadanya. Kiranya Dia yang adalah Allah dari saat dulu dan sampai hari ini, Dia tetap Allah yang setia. Kiranya kita dimampukan untuk terus hidup di dalam ketaatan dan meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan Allah yang terus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh menyejukkan hati kami, menguatkan kami di dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan. Hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap kehidupan kami dan mengetahui segala perencanaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami puji dan sembah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tetap semangat ya. Dan salam sehat selalu. Horas.